Jateng Kayangolan Radio, dengerin Jateng dari mana saja. Masih bersama Ombudsman Kang Mas dan Mbak Ayu di Jateng Bicara, yang menjadi trending topik sepertinya ini karena banyak sekali yang bertanya tentang, dan banyak juga yang mengeluh tentang kendala-kendala PPDB yang banyak ditemuin di lapangan, dan juga tentunya masalah pungutan apapun namanya itu. Nah, sudah hadir bersama kita Ibu Siti Farida. Selamat siang, Ibu. Selamat siang, Mbak Risti. Terima kasih sudah hadir kembali untuk menjawab keresahan masyarakat. Ya, kita mencoba selalu hadir ya. Iya, siap. Bersama keresahan itu. Betul. Nah, kira-kira bagaimana Ibu yang aduan-aduan yang sudah masuk di Ibu gitu mengenai PPDB ya? Waktu itu sebelum PPDB dimulai, Ombudsman juga sudah hadir di sini untuk ikut mengawasi yang namanya jalannya PPDB. Nah, sekarang PPDB sudah berakhir. Nah, kira-kira seperti apa ini, Bu? Ya, yang utama ya, bagaimanapun kita sudah melalui PPDB itu, dan anak-anak kita yang sudah dinyatakan lolos itu sudah mendaftar ulang dan sudah siap memasuki masa pengenalan lingkungan sekolah MPLS, dan nanti di tanggal 17 Juli akan dimulai tahun ajaran baru 2023-2024. Jadi kita berikan support terlebih dahulu kepada anak-anak kita, dan tentu saja juga kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Jawa Tengah sebagai panitia induk dan panitia di cabang-cabang dinas maupun di satuan pendidikan yang sudah bekerja keras selama mempersiapkan selama tahapan maupun dalam proses-proses, bahkan mungkin sampai sekarang masih melakukan monitoring. Nah, di sisi lain kita juga perlu melihat bahwa sisi positif dari PPDB sebagai pelayanan publik adalah dibukanya ruang yang sangat luas bagi masyarakat untuk menyampaikan keluhan, menyampaikan keberatan, bahkan mungkin semacam komplain ya. Ini yang memang kita dorong sejak awal, bahwa sebuah pelayanan publik yang baik itu harus memiliki sistem handling komplain yang memadai, yang di situ dianggap bukan dianggap ya, diupayakan sebagai fungsi clearance, fungsi penyelesaian jika ada masalah. Sehingga kalau tadi disampaikan masih ada kendala, masih ada masalah, pastinya ya, karena yang namanya pelayanan publik itu kan sesuatu yang dinamis. Jadi ada penyelenggaraan dari panitia, kemudian diterimakan kepada masyarakat sebagai penerima layanan. Di situ kan mungkin ada dinamika. Nah, dinamika itulah antara lain dalam bentuk aduan. Nah, kalau dilihat dari jumlah aduan sebenarnya relatif flat ya, dibandingkan dengan tahun kemarin, juga malah di Ombudsman agak berkurang sedikit. Ya, kenapa berkurang? Tentunya karena ini memang hasil kita sama-sama koordinasi dengan dinas terkait jauh-jauh hari, termasuk dengan Kominfo bahwa mendorong masyarakat agar menyampaikan keluhan lebih dahulu kepada instansi terdekat. Dalam artian terdekat ya siapa? Kalau misalnya terkait dengan PPDB berarti bisa ke satuan pendidikan. Nanti kalau ternyata memang belum selesai, atau katakanlah memang agak kompleks, baru naik ke cabang dinas sampai naik ke dinas atau panitia induk. Nah, sehingga yang betul-betul akhirnya mengadu ke Ombudsman ya hanya memang yang sudah kemana-mana, Mbak. Jadi justru itu sisi kompleksitasnya ya. Jadi karena kemana-mana sudah menyampaikan aduan dan belum selesai, maka kadang-kadang kita mengatakan yang di kami adalah residu dari proses-proses yang memang belum selesai. Sehingga diupayakan harus ada extra effort untuk menyelesaikan. Tidak bisa dengan katakanlah upaya-upaya standar. Ya, kalau misalnya mengatakan kenapa harus diselesaikan, ya karena semua aduan yang masuk ke Ombudsman itu harus selesai. Nah, ini yang hemat kami juga sering kita sampaikan kepada penyelenggara layanan, bahwa apapun aduan masyarakat itu harus selesai. Selesai dalam artian apa? Selesai ya nanti tidak harus kemudian sudah harapan pelapor, tapi jelas. Misalnya tidak bisa karena apa? Kemudian kalau misalnya maaf ya, memang ada kekeliruan dari kedua belah pihak ya, baik dari masyarakat maupun dari penyelenggaranya, juga harus sama-sama ada koreksi. Nah, ini mungkin yang memang masih menjadi perhatian kita ya, bahwa kadang-kadang aduan dinyatakan selesai, tapi dari yang bersangkutan belum bisa menerima. Nah, yang dikatakan belum bisa menerima tidak harus sesuai dengan harapannya, tapi paling tidak bahwa ini loh
Panjenengan, Putra Panjenengan tidak bisa masuk karena 1, 2, 3. Kenapa demikian? Nah, kalau di kami memang dikelola sampai tuntas. Oke. Itu. Nah, semoga ini juga menjadi komitmen yang sama bagi penyelenggara layanan, bahwa yang namanya pengelolaan pengaduan memang tidak mudah, karena ini tadi. Tapi sekali lagi, aduan itu merupakan sesuatu yang melekat dengan pelayanan publik. Jadi sebuah layanan publik pasti ada pengaduan. Iya, betul sekali. Nah, kalau sejauh ini Bu, kemarin kan ada beberapa tahapan ya. Tahapannya itu adalah zonasi, kemudian jalur prestasi, kemudian jalur afirmasi. Nah, di antara ketiga ini Bu, kira-kira lebih banyak mana sih masalahnya gitu? Ya, relatif ini ya sebetulnya dari segi jumlah yang cukup dominan memang jalur afirmasi, Tapi sebenarnya yang zonasi bahkan sekarang muncul belakangan. Ini beberapa kami katakan masih belum laporan ya. Jadi kalau di kami itu kan tidak semua aduan kita klasifikasikan sebagai laporan. Jadi kalau misalnya memang baru bersifat informasi awal, maka itu kita telaah dulu, kemudian kalau bisa diselesaikan tanpa melalui pemeriksaan laporan juga bisa lebih baik. Nah, yang paling banyak tuh di afirmasi, yaitu terkait dengan siswa anak dari keluarga tidak mampu yang mengalami kendala untuk bisa masuk ke dalam jalur afirmasi. Ini memang cukup cukup signifikan jumlahnya kalau kita kita list ya, dari memang jumlah laporan kami kan di awal itu ada 46, tapi sekarang kan ternyata bertambah juga, jadi mungkin sekitar 50-an. Nah, dari 50-an laporan yang kita periksa itu mayoritasnya memang di atas 60% ya, itu soal jalur afirmasi. Oke, berarti itu kekurangan misalkan datanya atau apa gitu Bu? Ya, di sini memang kita pahami bersama ya bahwa data kemiskinan itu kan data yang bersifat lintas sektoral. Lintas sektoral dalam artian lintas secara vertikal, itu juga melibatkan pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten kota, bahkan sampai dengan kelurahan desa. Artinya harus ada koordinasi vertikal yang memang matang. Kemudian juga melibatkan lintas yang lain, yaitu dinas sosial. Mungkin juga nanti ada dinas pemberdayaan masyarakat desa, Permardes dan seterusnya, sehingga juga melibatkan lintas horizontal. Nah, karena demikian memang di dalam database PPDB kemarin ada beberapa yang berdasarkan laporan yang masuk ke kami ya. Jadi bahwa misalnya gini, seorang CPD yang dia di ketika SD, SMP itu kan memiliki kartu Indonesia Pintar. Kemudian juga dia dari keluarga PKH. Karena dia dari keluarga PKH, otomatis dia juga penerima KIS. Nah, kalau cantolkan cantolkan dengan peraturan menteri, itu kan termasuk kategori anak yang mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat / daerah. Nah, hanya saja dalam perjalanannya data-data ini kan perlu disinkronkan antara data di Provinsi Jawa Tengah dengan di kabupaten kota. Nah, ini yang memang masih dalam data yang kami peroleh, belum semua kabupaten kota itu maksimal melakukan verifikasi validasi untuk proses sinkronisasi. Sehingga sebenarnya begini Mbak Risti, jadi bahwa seorang CPD yang di kabupaten kota ketika dia SD SMP itu sebagai anak miskin, ketika data itu belum terintegrasi dengan DT Jateng, yaitu Dinsos yang dan menjadi acuan dari PPDB, maka tidak serta-merta itu bisa masuk di jalur afirmasi. Berarti memang mungkin kelalaian atau mungkin kelupaannya adalah mungkin belum tercatat di Dinsos seperti itu ya Bu ya. Ini bukan kelalaian, atau kita belum mengatakan kelalaian, tapi ini jadi bahwa data itu belum disinkronkan dengan data Jateng. Sudah ada di dinas kabupaten kota setempat, tapi untuk bisa masuk ke data PPDB Jateng itu kan harus diinjeksikan ke DT Jateng. Betul. Nah, ini memang ada kita punya datanya ya. Jadi kabupaten kota belum semuanya maksimal melakukan sinkronisasi data ini. Bahkan ada yang baru 35%, ada yang di bawah 50%, yang sudah mencapai di atas 95% itu baru ada 7 kabupaten. Jadi dari sini kan kita bisa melihat, tapi sebenarnya sudah ada upaya ya dari dinas sosial maupun dinas pendidikan. Jadi batas untuk melakukan cut off sinkronisasi ditambah, tapi
nampaknya itu belum bisa mengakomodasi semuanya. Oke. Iya. Terus akhirnya ketika memang putra-putri atau peserta didik tadi tidak masuk ke Dinsos, berarti otomatis dia akan gugur seperti itu, Bu. Betul, dan mereka inilah yang kebanyakan lapor ke ombudsman. Jadi, Bu, ini kami punya KIP, Iya. kami punya PKH, tapi kenapa tidak bisa masuk sebagai jalur afirmasi? Apalagi kalau misalnya ada kasus di Semarang ya, menarik memang. Jadi satu keluarga itu kan ada yang masuk SMP, Iya. ada yang masuk SMA. Dia menggunakan data yang sama. Nah, ketika masuk SMP dia bisa Oke, karena iya. kabupaten kota. Betul, Oke. tapi ketika mau masuk SMA itu kan tidak bisa. Iya. Tapi kan hal-hal yang spesifik seperti ini kan tidak dipahami, tidak sepenuhnya dipahami ya Iya, oleh masyarakat. Jadi betul. pengertian yang paling sederhana, karena memang juga diatur dalam Permendikbud bahwa setiap anak yang mendapatkan program bantuan dari pemerintah pusat garis miring daerah itu bisa dikategorikan anak miskin. Tapi kita juga bisa memahami kenapa untuk PPDB Jawa Tengah ini memiliki indikator-indikator yang spesifik ya, karena ada kategori P1 sampai dengan P2, P3, yaitu sangat miskin ekstrim, sangat miskin dan miskin. Itu kan dimaksudkan Iya. bahwa yang memasuki jalur afirmasi betul-betul yang tepat sasaran. Oke. Nah, tapi di sisi lain memang ada kendala di lapangan bahwa ternyata belum semua terverifikasi, tervalidasi. Nah, maka biasanya kalau yang masuk ke ombudsman laporannya Dinsos sangat cepat ya, Iya, responnya iya, iya. langsung diverifikasi, validasi, kalau sesuai langsung diinjeksikan. Oh, Tapi bisa ini ya, kan, Bu ya? tapi kan tidak nutut Iya. bahasanya layangan pedot ya. Itu Iya. kan sudah ada yang Udah bisa, terlanjur. iya, ada yang bisa masuk, ada yang tidak. Nah, yang tidak bisa masuk, ya inilah yang sekarang sedang berproses di ombudsman. Semua. Nah, tadi sudah dijelaskan pengaduan yang mungkin banyak diterima adalah melalui jalur afirmasi, karena banyak masyarakat yang belum tahu untuk tingkat provinsi lebih tepatnya ya, Bu, karena belum terhubung dengan Dinsos terkait dengan bantuan DTP ya, kalau tidak salah seperti Iya. itu ya. Nah, sekarang banyak aduan yang datang ke Ibu. Nah, kira-kira bagaimana ini solusinya untuk mereka-mereka yang mungkin sebenarnya harusnya masuk tapi karena terkendala oleh Dinsos tadi ya. Terus apa yang disampaikan? Lalu apa yang akan disampaikan untuk para siswa yang tidak diterima ini? Ya, dari aduan yang berproses di kami tentu kita filter sedemikian rupa ya. Jadi misalnya filternya begini, untuk kategori CPD yang memang sudah bisa masuk meskipun tidak sesuai dengan harapan, maka ini kita kita sampaikan, Pak, ini kan anaknya sudah bisa sekolah meskipun memang tidak semuanya sesuai dengan harapan. Yeah. Misalnya ada yang dapatnya jauh atau yang menyatakan bahwa sebenarnya saya ingin masuknya ke SMK, tapi kan sudah tidak ada tempat yang katakanlah memungkinkan sehingga harus masuk ke SMA atau sebaliknya. Ini memang juga kami persuasi ya, bahasanya persuasi itu kan juga ke pihak pelapor bahwa karena kondisinya memang tidak mudah, tidak semuanya ideal, sehingga ada hal-hal yang harus kita turunkan bahasanya. Tapi yang paling pokok bahwa anak itu harus sekolah. Iya, betul. Itu. Nah, kemudian kita pilah lagi, kita filter lagi, sehingga sekitar sekarang ya mungkin sekitar di bawah angka 10. Angka 10 ya semoga tidak bertambah ya, tapi 5 sampai 7 itu memang benar-benar anak yang belum dapat sekolah. Oke. Nah, ini yang PR dari kami. Nah, sama dengan prinsip yang sebelumnya bahwa anak usia sekolah tidak boleh tidak sekolah dong. Karena kalau sampai nanti tidak dapat sekolah, maka akan meningkatkan ATS, yaitu anak tidak sekolah. Nah, ATS ini akan berdampak langsung kepada namanya indikator kemiskinan ekstrim. Nah, sehingga kan sebenarnya kita sama-sama punya komitmen agar Jawa Tengah bebas dari kemiskinan ekstrim. Iya, betul. Antara lain adalah tidak lagi ada anak yang ATS. Nah, kemudian solusinya tetap kita masih mengupayakan karena ini masih sebelum tahun ajaran baru, ya bahasa dari kami mungkin ada upaya optimalisasi. Jadi bisa misalnya menempati kuota yang kosong, dalam artian mungkin ada anak yang sudah diterima tapi dia memilih untuk di tempat lain, misalnya ada yang keterima di boarding atau mungkin ada yang keterima di sekolah-sekolah yang biaya itu kan yang berbeasiswa full dari swasta itu kan juga ada. Itu harapannya seperti itu. Nah, tapi dalam hal ini yang perlu jadi dasar pemikiran adalah bahwa kita harus punya prinsip yang kuat bahwa anak miskin itu harus sekolah di negeri.
Oke. Karena apa? Filosofinya adalah kalau kita mau tarik sampai ke Undang-Undang Dasar kan jelas fakir miskin dibiayai oleh negara. Iya, betul. Dan yang berikutnya lagi bahwa filosofi dari pendidikan di sekolah negeri memang diperuntukkan untuk keluarga yang tidak mampu. Iya, betul. Kalau bagi yang mampu idealnya kan dipersilahkan untuk di swasta ya. Iya, Tapi betul, ya betul. ini yang kadang-kadang ya bahasa kami ya, komitmen ini harus dijaga betul, Iya, baik iya. oleh penyelenggara pendidikan maupun oleh masyarakat. Jadi bahwa dasar pikir bahwa anak miskin itu harus diprioritaskan masuk negeri itu bukan sesuatu yang bahasanya kok ngotot banget sih, kayak Iya, pernah dibilang betul. kok ombudsman ngotot sekali. Ini bukan soal ombudsman ngotot, tapi ini amanat konstitusi. Jadi bahwa fakir miskin terutama dan anak-anaknya itu harus ditanggung oleh negara. Iya, iya. Apalagi kalau kita menerapkan tadi ya dalam rangka pengentasan kemiskinan ini jadinya match. Nah, makanya kan nggak match kalau kemudian kita mengejar angka partisipasi sekolah dan juga zero ATS, tapi kalau kemudian ada anak miskin yang Iya. belum diakomodasi. Betul. Maksudnya ini bukan semata-mata ombudsman itu ngotot Iya, ya bahasanya. betul. Kadang-kadang kan loh ini cuman bahasanya kadang-kadang ada Iya. yang mengatakan itu kan hanya sekian orang di bawah 10 itu kan tidak signifikan, tapi ini adalah terkait dengan hak dasar. Betul. Hak dasar itu sifatnya sangat konstitusional. Nah, kalau dalam konteks ombudsman ini berpotensi maladministrasi, yaitu ada orang yang dirugikan. Iya. Apalagi kalau orang itu orang miskin. Betul, betul. Tidak Dan mampu ya, Bu ya. maaf ya kalau karena kemudian ya kita semua lah ya mungkin juga percaya dengan agama ya. Jadi orang yang miskin itu kan orang yang lemah. Iya, iya. Jadi jangan sampai mungkin tidak ada niatan Bu, kita tidak ada niatan untuk dolim, bukan niatan. Tapi kalau ada sistem atau hal-hal yang memang sebenarnya bisa kita lakukan untuk mengangkat mereka tidak kita lakukan, itu adalah satu bentuk. Iya, kezoliman ya, Bu ya. Iya, Oke. iya, bukan bicara soal personal ya, tapi soal sistem. Tapi ini tidak kita inilah bukan arahnya bukan ke sana. Tapi ini masih ada waktu. Oke. Ada waktu kita untuk menyelesaikan bagaimana yang betul-betul miskin dan kita menyatakan betul miskin itu karena apa? Karena mereka pegang kartu-kartu. Iya. Jadi kan dari sekian nama yang kita filter itu betul-betul sudah kita kita buat data dukungnya. Dan bicara soal bagaimana sistem itu mencoba mengangkat anak miskin ini kan memang butuh effort dari semuanya dan pada akhirnya itu untuk Jawa Tengah, bukan Iya. untuk ombudsman. Betul, betul. Iya, untuk Jawa Tengah, untuk semuanya. Jadi kalau kita betul-betul bisa clear mengatasi yang kata-kata maaf ya, mungkin sedikit, ya nanti akan bisa mengangkat yang lain karena Oke. yang sedikit inilah yang akan berpengaruh kepada indikator-indikator secara makro. Oke, baik. Nah, berarti kalau menurut Ibu nih, ini perlu dievaluasi nggak? Karena kan untuk jalur PPDB tahun 2023, untuk zonasi pun hanya berapa persen. Bahkan untuk afirmasi pun sedikit kalau tidak salah ya, bahkan yang masih umum jalur prestasi itu justru malah lebih tinggi dibandingkan afirmasi. Nah, menurut Ibu sendiri bagaimana ini? Ya, kalau untuk afirmasi sama prestasi sama Mbak, sama-sama 20%, dan untuk yang untuk yang zonasi 55%, nah yang 5% untuk jalur istilahnya perpindahan tugas orang tua atau PTU. Kalau bicara soal evaluasi, ini kan ranahnya ya, domainnya kan di kebijakan di pusat. Iya, Jadi iya. kami juga memahami ya bahwa di Dinas Pendidikan Jawa Tengah itu kan sifatnya mengimplementasikan. Nah, sehingga evaluasi yang tadi disampaikan Mbak Risti tentunya menjadi bagian yang kita koordinasikan dengan Iya. Ombudsman Pusat supaya juga ada dorongan dari Ombudsman Pusat berkoordinasi melakukan evaluasi bersama dengan Kementerian Pendidikan, Ristek dan Budaya di Jakarta. Oke, seperti itu ya. Jadi belum mungkin bisa jadi nanti untuk tahun depan itu kan PPDB-nya akan berbeda lagi tentunya. Ya, tidak bentuk kemungkinan Iya. ya karena terus ada perbaikan. Betul sekali. Nah, mungkin juga yang penasaran adalah sistem pengawasannya nih. Apa yang dilakukan Ombudsman hingga sejauh ini, maksudnya sampai menerima keluhan-keluhan dari masyarakat. Jadi pengawalan dari awal sampai akhir itu apa saja pengawasan yang dilakukan oleh Ombudsman, Ibu? Ya, kita yang sederhana ya, kita melakukan check spot. Check spot itu dalam artian langsung ke lapangan, turun ke lapangan, melihat bagaimana petugas memberikan layanan, kemudian juga bagaimana pengaduan itu diselesaikan. Kami memang melakukan beberapa bukan kunjungan lah, kita langsung check spot di lapangan. Ada di Pati, ada di Magelang, kita juga ada di Kudus, dan juga di Klaten dan seterusnya kita lakukan. Yang kedua, kita juga melihat by system. Nah, kalau kita lihat di by system
itu kan memang muncul juga beberapa chatting dari warga masyarakat yang perlu diatensi. Kemudian juga kami secara intensif berkoordinasi dengan panitia induk dan juga di cabang dinas sehingga bisa memetakan problem-problem yang masih terjadi. Dan yang kami katakan kanal terakhir adalah pengaduan masyarakat, karena itu adalah bentuk pengawasan yang paling otentik adalah dari warga masyarakat, karena mereka yang mengalami, kalau misalnya memang ada yang menjadi korban, mereka adalah korban langsung. Dan perlu kami sampaikan, salah satu syarat formil atau syarat yang tidak bisa ditawar untuk melapor dalam PPDB ini adalah harus korban langsung. Korban langsung dalam artian apa? Dia adalah keluarga dari CPD atau mungkin juga bisa langsung CPD-nya. Jadi kita kalaupun ada informasi misalnya dari teman-teman pers, dari katakanlah warga masyarakat, kita terima. Tapi untuk tidak lanjut sampai dengan katakanlah upaya-upaya supaya anak ini bisa sekolah, itu hanya ketika disampaikan oleh korban langsung, supaya kita jelas solusinya. Solusinya jelas ya, dan tepat sasaran ya. Iya, tepat jadi sasaran. benar-benar pasti ini yang kena masalah dan seperti itu. apa maunya itu katakanlah. Kalau itu kan jelas maunya adalah supaya bisa mendapatkan sekolah kalau memang ada kesulitan. Oke. Ini Bu, kalau tahun kemarin itu kan yang paling banyak adalah zonasi, yang paling banyak dikeluhkan masyarakat adalah zonasi. Nah, untuk zonasi bagaimana ini Bu keluhannya? Ya, ada juga ya yang disampaikan kepada kami biasanya sifatnya lebih ke informasi awal ya, bisa menyampaikan, Bu, ini di sini ada yang curang bla 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 bla. Kemudian kan kita kan ketika ada informasi kan pasti verifikasi. Oh ya Bu, silahkan bisa menyampaikan data-data yang lebih detail sehingga bisa kita tidak lanjuti. Nah, sampai di sini memang masih belum lengkap datanya. Tapi kami menerima tidak kurang ada ya sekitar 3-4 laporan yang masih kita upayakan kelengkapan datanya. Kalau memang nanti dari data itu cukup bahasa kami ya cukup memadai untuk kita tidak lanjuti, pasti kita akan koordinasikan dengan dinas pendidikan. Dan kami juga mendapatkan informasi ya bahwa laporan tersebut juga sebagian sedang berproses di Laporgub. Sehingga sekiranya memang masih berproses di Laporgub, ya tentu kita tunggu dulu proses di dinas terkait. Oke, baik. Nah, selain keluhan kendala dari PPDB Ibu, baik afirmasi ataupun zonasi, keluhan muncul juga adalah tentang iuran atau pungutan. Padahal sudah disampaikan kalau untuk sekolah negeri semuanya gratis, apalagi SMA dan SMK kan di bawah Provinsi Jawa Tengah itu bahkan Pak Ganjar sudah mendeklar kalau itu semuanya gratis. Nah, ini bagaimana? Kemarin sempat membaca juga untuk ditarik di SMP dan SMA negeri uang seragamnya bisa sampai 1.500.000. Kalau beli sendiri nggak akan sampai segitu. Belum lagi untuk infak dan sedekah segala macam. Nah, menurut Ibu bagaimana? Apakah ini benar ditemuin di lapangan seperti itu atau gimana? Ya, mungkin sedikit clearance saja ya Mbak Risti, bahwa untuk laporan-laporan terkait dengan iuran, pungutan memang masuk ke ombudsman cukup signifikan, tapi itu untuk SD dan SMP. Ya, jadi kalau yang di SMA SMK sekitar 2 tahun terakhir kita katakan nggak ada, nggak berani ya, Bu. Ya memang nggak ada. Jadi kalau kita bicaranya kan data ya, nggak ada yang masuk. Nah, kemudian selain soal pungutan dan iuran sumbangan di SD SMP juga kita cukup banyak mendapatkan informasi laporan terkait dengan penjualan seragam. Nah, sama ya dengan yang disampaikan Pak Gubernur, kita sangat bukan bahasanya ya kalau anak muda sekarang mungkin gaspol ya, kenceng. Karena apa? Karena hal tersebut diulang-ulang larangannya, baik itu di peraturan menteri, baik itu juga di beberapa perda-perda dari mereka sendiri, bahkan dalam surat edaran. Sehingga nggak kurang-kurang sebetulnya, tapi kok ya masih ada saja yang berani. Nah, itu sisi sisi ketampakannya. Yang tidak tampak adalah Mbak Disti, kami kemudian pernah punya pengalaman menangani laporan dari beberapa kabupaten bahwa dengan adanya perputaran uang di sekolah, baik itu berupa sumbangan, pungutan atau penjualan seragam, LKS dan buku di SD SMP, itu nanti akan berpengaruh kepada, mohon maaf, ya ini memang masih sumir ya, tapi kami pernah mendapatkan laporan itu bahwa karena uang itu tidak dipertanggungjawabkan secara
transparan, itu uang itu kemana tuh? Ya, betul. Nah, pada akhirnya kan kemudian memunculkan, oh di sekolah ini ada banyak uang. Nah, di mana ada banyak uang, maka ada potensi penyalahgunaan wewenang, jabatan dan lain-lain. Dan ini sudah kami sampaikan kepada KPK bahwa bukan soal sumbangan pungutan di sekolahnya, tapi ikutannya adalah, dan ini dikonfirmasi oleh KPK, maka itu akan ada jual beli jabatan. Oke. Nah, sehingga kami sangat berharap kami sekarang sedang secara khusus melakukan kajian sistemik terkait dengan sumbangan, pungutan dan tata kelola pendidikan di SD dan SMP. Kenapa SD dan SMP? Karena memang laporan yang banyak kami terima di situ. Untuk SMA, SMK, hemat kami sudah clear lah ya, karena sudah cukup jelas. Nah, di SD SMP itu kami melakukan pemeriksaan dan terbukti, bahasa kami terbukti ada maladministrasi. Kami sampaikan beberapa tindakan korektif dan sudah ada perbaikan, tapi kadang menular. Iya, dan ternyata kita berpikir kalau kita case by case, wah kayak pemadam kebakaran. Nah, makanya tahun ini kita sedang proses finishing, Mbak Risti, dan kita nanti hasilnya seperti apa akan kita diseminasikan. Masyarakat harus tahu bahwa SD dan SMP itu tidak boleh ada pungutan. Kalaupun diperbolehkan itu sifatnya sumbangan. Ingat ya, sumbangan itu sifatnya sukarela. Sukarela itu apa? Tidak boleh mengikat, tidak boleh ditentukan besarannya, tidak boleh ditagih. Ini prinsip. Kalau ditagih berarti itu dianggap wajib. Apalagi berpengaruh kepada kegiatan belajar mengajar. Misalnya kejadian yang ini sedang kami tangani. Ada yang karena belum memberikan sumbangan itu, rapotnya tidak diberikan, berarti kan ini menjadi wajib. Iya, betul. Nah, kemudian masih ada, mohon maaf, salah kaprah, baik itu di orang tua maupun ya kami katakan di satuan pendidikan ya, bahwa yang namanya pendidikan itu kan tanggung jawab orang tua. Tanggung jawab orang tua itu untuk kebutuhan pribadi. Betul. Anak itu kan harus makan. Anak itu itu juga punya kebutuhan pribadi, sepatu dan seragam itu kan yang dipikirkan oleh orang tua. Sedangkan yang sifatnya biaya operasional sekolah dan sebagainya, biaya investasi gedung, itu tanggung jawab dari pemerintah. Dan ini sudah ada aturannya, ada di SPM, ada di Peraturan Menteri Dalam Negeri, ada di Peraturan Menteri Pendidikan. Nah, ini yang kadang-kadang masyarakat maupun ini kadang-kadang kan jerbasuki mawa beo. Beo itu ditanggung oleh negara. Betul. Melalui APBN, APBD yang tidak sedikit, jumlahnya 20%. Nah, ini yang memang harus clean and clear bagi masyarakat maupun bagi pengelola pendidikan. Katanya, loh, kalau yang namanya nyumbang kan nggak apa-apa. Nyumbang betul, nggak boleh. Tapi kalau misalnya nyumbangnya tidak tepat, ini kan jadi nggak boleh. Sama misalnya di Kota Semarang ada perda, tidak boleh memberikan sumbangan kepada, mohon maaf ya, fakir miskin di perempatan jalan, karena memang nggak boleh. Sama dengan tadi itu, nyumbang itu nggak boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau nyumbang dengan cara tidak benar, karena itu dilarang, jelas aturannya melarang, itu nggak boleh. Dalam ini sumbangan sifatnya tadi mengikat, dan yang disampaikan juga Pak Gubernur. Nah, ini yang memang tidak mudah, karena kami juga banyak mendapatkan keluhan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kota, adanya anggaran yang tidak cukup dan seterusnya. Nah, kalau anggaran tidak cukup, maka harus ada political will. Kenapa begitu? Karena Kota Semarang nyatanya bisa. Jadi satu-satunya kabupaten kota yang memang full bisa menerapkan seperti provinsi itu di Kota Semarang. Jadi dan itu ternyata bisa. Nah, kemudian di beberapa ternyata ada sekarang lagi Wonogiri. Wonogiri kan orang kadang-kadang kita agak anak muda ya, mungkin maaf ya, ada yang underestimate, tapi justru di sana ada praktek yang sangat baik. Bahkan anak-anak itu ada yang diberikan semacam, ya mungkin bukan uang saku lah, tapi ada kompensasi bagi mereka. Jadi jangankan dipungut, jangankan nyumbang, bahkan mereka dikasih. Ada misalnya makanan tambahan, ada alokasi, karena Wonogiri betul-betul menjadikan pendidikan sebagai prioritas. Dan ternyata bisa. Ini yang mau kita sampaikan kepada publik besok pas kita diseminasi, bahwa kalau memang itu direncanakan dengan baik dari Bapedanya, kemudian juga dari Dinas Pendidikannya punya konsep yang sangat baik, Wonogiri bisa. Ini sedang kami dorong beberapa kabupaten lain. Ini sepertinya Cilacap on the way katanya, 2026 mau menerapkan. Tapi artinya ini bukan hal yang tidak mungkin, sepanjang kita firm dengan prinsip-prinsip dasarnya. Kalau kita udah goyah dengan prinsip dasarnya, kita nggak pernah sampai. Misalnya apa? Ya tadi tuh, loh, yang namanya orang tua kan wajib membiayai anak. Ya memang wajib, tapi dalam hal apa tuh? Nah, negara juga wajib dalam hal apa? Nah, ini yang memang untuk bahasa pungutan dan sumbangan kita say no to maladministrasi, karena itu akar dari
rusaknya integritas di pendidikan. Oke, benar. Nah, ketika menemuin kecurangan itu, Bu, misalkan di lapangan gitu, misal dipungut misalkan uang infak atau uang apa, dan bahkan uang seragam yang nominalnya juga sangat fantastis, itu lantas apa yang akan dilakukan terhadap sekolah itu, Ibu? Beberapa banyak yang melapor ke ombudsman ya. Kita sempat kemarin rekap di hampir kalau dari 2020-an sampai sekarang hampir 300-an. Wih, lumayan banyak ya, Bu ya? Kita biasanya langsung periksa. Ya tadi karena kita mengatakan agak gaspol gitu ya, kita langsung periksa dengan aturan normatif yang cukup rigid, kemudian juga kami minta keterangan-keterangan dan kita konfirmasi kepada orang tua. Jadi kalau misalnya maaf ya ada yang menyatakan, Bu di sini nggak ada sumbangan kok, kita akan cross check diam-diam kepada para orang tua. Nah sehingga ternyata masih gitu loh. Nah dari situ kan akhirnya kita upayakanlah solusinya. Kenapa upayakan solusinya? Karena kalau ini dilaporkan pidananya masuk. Iya, betul. Nah kami sampaikan kalau Bapak Ibu tidak melakukan perbaikan pelayanan publik ya dalam artian tidak ada maladministrasi, maka Bapak sangat mungkin akan dilaporkan ke pidana. Dan itu terjadi di beberapa tempat, itu memang dilaporkan ke APH. Kemudian karena pada saat yang sama sedang kita periksa, maka hasil pemeriksaan ombudsman itu dalam hal ini digunakan untuk bahasanya membatalkan yang laporan di APH itu. Karena apa? Karena kalau sampai ke pemeriksaan APH kan pasti beda ya. Nah justru ini kami sering sampaikan kalau Bapak Ibu tidak mau berhadapan dengan APH, tolong dong perbaiki, katakan tidak kepada pungutan. Kalaupun sumbangan harus benar-benar sesuai dengan normatifnya. Dan anak miskin tidak boleh diminta sumbangan. Benar. Jelas ada aturannya itu. Iya, apalagi di sekolah negeri ya, Bu ya. Itu sangat tidak boleh sekali. Iya. Kadang-kadang juga tadi bilang kenapa ombudsman ngurusi jauhnya itu loh. Itu kan hal yang kecil sedikit, mungkin sedikit, tapi ketika diakumulasi Mbak, ada yang ketemu nilainya miliaran. Itu untuk SD atau SMP? SMP Ya, itu Ibu ya. Satu sekolah ya. Mungkin karena muridnya juga banyak di sana. Iya. Nah, masalahnya gini, Bu. Kadang orang tua murid sendiri, kadang mereka takut untuk menyampaikan seperti itu. Iya. Nah, apa sih hal-hal mungkin akan mendapatkan ancaman kah atau apa gitu, Bu? Ya, ini juga sekaligus ya kita ngomong dari hati ke hati dengan pihak sekolah bahwa yang namanya pendidikan itu pelayanan publik. Sehingga hak dari masyarakat itu untuk menyampaikan aduan. Dan yang namanya sekolah negeri, pegawai negeri itu kan pelayan publik. Harusnya kita hormati dong katakanlah warga masyarakat itu. Dan masyarakat itu sekarang juga sudah semakin cerdas ya, sebagian besar menyampaikan laporan ke ombudsman dengan dirahasiakan. Karena apa? Karena kami sadar nanti akan bisa berdampak yang kurang baik. Sehingga kami sampaikan betul bahwa ini pelapor dirahasiakan. Sehingga Bapak Ibu dari pihak sekolah tidak usah menduga-duga siapapun. Kalaupun tidak si A, pasti akan ada yang melapor juga si B. Jadi kita fokus kepada penyelesaian masalahnya. Nah, dan dari hasil pemeriksaan yang kita lakukan, kita juga apresiasi ya, sebagian besar menindaklanjuti dan akhirnya ada perbaikan. Misalnya terakhir kita ada di Pati, ada di Kudus dan seterusnya. Tapi memang harus ada yang katakanlah maaf ya, berani melapor. Iya, betul. Karena kalau nggak ada yang berani melapor ya itu tadi ya, akan begitu terus gitu sekolahannya. Iya, tapi juga kita tidak pasif ya menunggu laporan. Nah, karena kami melihat ini adalah hal yang dampaknya sistemik, maka kami melakukan tadi perbaikan melalui sistem kajian dan hasil kajian ini akan kita teruskan kepada kabupaten kota yang terkait. Oke, nah mungkin ini sekaligus ini bisa disampaikan oleh Bu Siti Farida ke Kang Mas dan Mbak Yu yang nantinya akan melihat tayangan YouTube kita, karena kan kita nanti akan pasang di YouTube, Ibu. Mungkin kalau mereka ingin ini curhat ke ombudsman, tenang ya, karena rahasia akan aman gitu. Betul, nah, boleh disampaikan di mana, Ibu, link-linknya? Ya, yang mudah tentu saja melalui akun medsos. Jadi ada akun medsos kami di Twitter, di Instagram maupun di Facebook itu Ombudsman Jateng. Mudah tinggal di search nanti akan muncul. Atau bisa juga nanti melalui WA kami di 08 11 11
9983737. Itu juga sudah kami cantumkan di akun medsos kami. Sehingga itu juga sudah ada nanti highlight kalau misalnya mau melaporkan atau mungkin DM dulu. Nanti DM nggak apa-apa, nanti bisa komentar dulu. Nanti komentar yang memang membutuhkan follow up langsung kami DM. Oke, jadi tenang aja, kerahasiaan akan aman, terjamin Iya. gitu, yang jelas, karena suara atau kejujuran itu yang paling penting ya Bu. Maksudnya kalau kita diam saja ya tidak akan memutus rantai permasalahan ini tentunya. Betul. Ya. Iya, dan karena ombudsman ketika melangkah pasti kan ada dasarnya. Kita tidak mencari-cari. Kalau tidak ada pelapornya, kan orang bisa mengatakan ini siapa yang menyampaikan. Jangan-jangan cari-cari, itu kan juga kita jaga itu. Oke, nih ini ada yang tanya Bu dari Gaharu di Lamper, kasus tabungan raib. Oh ya, di salah satu SD di Pangandaran yang viral kemarin sampai membuat hubungan wali murid ya dengan gurunya hampir nggak harmonis seperti itu. Harusnya menjadi perhatian. Bisa jadi terjadi di banyak SD-SD lain, bahkan SMP-SMP lain. Nah, ini bagaimana nih menurut Ombudsman nih? Atau mungkin bisa disampaikan ke SD-SD lain, SMP-SMP lain, karena ini banyak dan meresahkan tentunya Bu. Kita udah nabung, tapi habis itu hilang seperti itu. Iya, tadi yang kami sampaikan ya, mungkin sekilas Mbak Risti, bahwa perputaran uang di sekolah itu resiko. Karena apa? Kalau kita mau kembali ke manajemen berbasis sekolah, ya sekolah itu fungsinya, maaf kalau itu guru belajar mengajar, untuk urusan-urusannya ada tenaga pendidikan, tidak ada tambahan-tambahan yang lain. Nah, sehingga hemat kami juga kita sama-sama, ya walaupun paham itu kan anak-anak kan belajar menabung. Ya kalau mau menabung yang aman, tentu kita kan punya literasi finansial ya, bisa menabung di bank atau mungkin di lembaga-lembaga keuangan yang memang sudah ada jaminannya. Karena yang namanya uang itu tidak bernyawa, Mbak Risa, tapi bisa menggerakkan yang lain. Jadi hemat kami juga nanti kita akan sampaikan kepada Dinas Pendidikan untuk ikut mengawasi ya terkait dengan hal seperti itu. Nah, untuk soal penggelapan uangnya kan itu sudah merupakan ranahnya pidana ya, tentu lebih tepat nanti dari APH. Tapi kita lebih baik mencegah. Dalam artian apa? Nah, tadi yang sumbang sukarela aja kita awasi ya, apalagi yang ini sifatnya tabungan yang memang ini milik anak-anak. Iya, milik pribadi seperti itu ya. Dan itu memang sekali lagi kegiatan yang cukup berisiko. Oke, dan sebenarnya itu harusnya dilarang ya Bu, maksudnya tidak diharuskan untuk ada di SD dan SMP ya. Ya paling tidak diawasi ya, supaya itu. tidak ada potensi-potensi yang bisa merugikan. Oke, baik, mungkin ada yang terakhir disampaikan sebagai closing statement kita pada siang hari ini, Bu Siti Farida, silahkan Ibu. Ya, Jawa Tengah tentu sedang terus-menerus melakukan perbaikan ya, termasuk di pelayanan publiknya, antara lain juga melalui bagaimana penyelenggaraan layanan dan juga kami di Ombudsman untuk terus-menerus berinovasi, cepat tanggap dan respon memberikan penyelesaian dalam hal ada pengaduan. Nah, kemudian di sisi lain kita juga memahami, terutama untuk masalah PPDB ya, itu kan daya tampung untuk SMA SMK negeri itu kan memang belum sebanding dengan jumlah lulusan MTS dan SMP. Itu kalau di persentase baru bisa mengcover maksimal ya 42%. 42%. Iya, sehingga kan angka tepatnya mungkin Bapak Ibu yang Dinas Pendidikan ya yang memahami, tapi yang jelas di bawah 45% lah. Artinya bahwa ada 50 sekian persen yang memang tidak bisa ditampung di sekolah negeri. Nah, harapan kita semuanya, karena tidak boleh ada anak yang tidak sekolah, maka selain sekolah negeri masih ada pilihan untuk di sekolah swasta. Karena sekolah swasta juga tidak kalah ya, tidak kalah mutunya, dan juga mereka turut berpartisipasi dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi bahwa di situ ada kategori masyarakat yang tidak mampu, ini juga harus diberikan atensi oleh pemerintah daerah. Nah, sehingga dari situlah kita mencoba merumuskan skema solusi bagi anak-anak yang memang sampai dengan saat ini belum mendapatkan sekolah. Oke, baik. Kalau begitu terima kasih Bu Siti Farida sudah hadir di sini, tentunya banyak sekali manfaat untuk Kang Mas dan Mbak Yu. Dan sekali lagi Kang Mas dan Mbak Yu, kalau misalkan memang masih ada keluhan dan ingin disampaikan kepada Ombudsman, boleh. Tadi sudah disampaikan lewat WA, boleh. Kemudian beberapa media sosial dari Ombudsman, boleh ya Ibu ya. Oke, kalau begitu sekali lagi terima kasih. Kalau begitu saya Dian Risti dan Ibu Siti Farida dari Ombudsman undur diri dari Jateng Bicara. Selamat siang. Selamat siang.